Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Mandiri, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kalian semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 12, di mana pada pertemuan hari ini saya akan membahas perihal DHCP server. Apa sih DHCP itu? DHCP adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol, di mana fungsi dari DHCP adalah memberikan layanan secara otomatis dengan memberikan IP address kepada komputer yang memintanya. Komputer yang meminta IP address dari server dikatakan DHCP client. Untuk proses dari atau cara kerja dari DHCP itu yang pertama, si klien melakukan list request. Ya, artinya dia akan membroadcast ke dalam satu jaringan menanyakan apakah di sini tersedia sebuah mesin yang memberikan DHCP kepada saya. Ya. Kemudian apabila di dalam jaringan itu terdapat sebuah DHCP server, maka DHCP server itu akan memberikan yang namanya IP list offer. Ya. Dia akan memberikan IP mana saja yang sudah digunakan dan IP mana yang ingin diberikan atau disewakan kepada klien yang memintanya. Ya. Misalnya saja kita memakai range 192.168.1.0/24. Di sana terdapat 5 buah komputer misalnya. Nah, IP 1.1 sudah digunakan, 1.2 sudah digunakan. Oh, ini ada IP 192.168.1.3 ini belum digunakan. Anda bisa menggunakan IP ini atau saya sewakan IP ini kepada Anda dengan list type-nya atau masa sewanya misalnya 1 hari. Ya, itu adalah list offer-nya. Ya. Kemudian si klien itu akan memberikan lagi yang namanya list selection, yaitu pernyataan persetujuan. Oke, IP yang tadi Anda berikan 1.3 saya terima. Saya akan menggunakan IP tersebut untuk komputer saya. Setelah digunakan untuk komputer itu, maka si server akan membalas dengan memberikan IP list acknowledge, ya, artinya persetujuan. Oke, sepakat IP itu boleh Anda gunakan dengan masa sewanya adalah 1 hari. Itu merupakan cara kerja dari DHCP. Ya. Apa sih manfaat dari DHCP? Sekarang coba Anda bayangkan, Anda bekerja di sebuah perusahaan yang besar, di mana di sana terdapat banyak sekali DHCP klien atau komputer yang meminta IP kepada Anda. Misal di sana ada 100 komputer. Ya. Kalau Anda memberikan IP secara manual, ya, IP komputer ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya, ya, Anda memberikannya secara manual, ada kemungkinan suatu saat, ya, Anda memberikan IP yang sama kepada komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Hal ini akan menyebabkan yang namanya duplikat IP. Ya. Apabila terjadi duplikat IP, maka akan ada salah satu DHCP client tersebut atau user tersebut yang tidak bisa terkoneksi ke jaringan. Ya. Hal itu tentu saja sangat merugikan. Ya. Dengan adanya DHCP server ini, ya, itu hal tersebut, ya, hal merugikan tersebut kita dapat hindari. Ya. Jadi kita cukup mengkonfigurasi pada sebuah server saja, satu mesin saja, ya, kita konfigurasi, maka kliennya secara otomatis bisa mendapatkan IP. Ya. Kita cukup melakukan klik pada DHCP saja, nanti dia dapat. Kita tidak perlu konfigurasi satu-satu. Ya. Kalau kita manual, kita harus datang ke komputer satu, pindah lagi ke komputer berikutnya, pindah lagi ke komputer berikutnya, melelahkan. Ya. Dengan menggunakan DHCP, kita hanya cukup konfigurasi satu server saja, sudah selesai. Namun, penggunaan DHCP ini tentu saja bukan sesuatu yang serta-merta dapat kita gunakan. Ini memakan resource. Ya. Ini adalah kerugiannya. Ya. Dengan menggunakan DHCP, maka akan ada resource yang dipakai untuk melayani user tersebut. Ya. Tapi tentu saja resource tersebut tidak terlalu besar, sehingga
Kalau dilihat dari sisi benefitnya, tetap lebih menguntungkan dengan menggunakan DHCP server daripada kita harus memberikan IP secara manual kepada klien. Nah, untuk melakukan konfigurasi dari DHCP server, ya, pertama kita bisa menggunakan mesin server sendiri, ya, yang kita konfigur sebagai DHCP server, ataupun kita bisa menggunakan router, ya, karena di sini kita berbasisnya Cisco paket tracer, maka di sini saya coba memberikan kepada kalian bagaimana sih cara mengkonfigurasi DHCP server dengan menggunakan router. Ya. Oke, yang pertama kita siapkan adalah sebuah router, sebuah switch, dan dua buah user atau client yang akan mendapatkan DHCP. Ya, ini disebut dengan DHCP client. Nah, caranya gimana? Ya, pertama di sini, ya, di router ini kita konfigur. Ya, kita pilih di sini no. Ya, kemudian enable, configure terminal. Ya, di sini kita bisa langsung mengetikkan IP DHCP, ya. Kemudian nama poolnya, ya. Nama pool misalnya saja Nusa Mandiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan networknya, ya. Network yang kita ingin gunakan di dalam jaringan tersebut, networknya berapa? Misalnya 192.168.1 ya, titik 0, ya, karena di sini network, ya. Kemudian subnet max-nya 255.255.255.0/24. Ya. Kemudian saya akan masukkan default route-nya 192.168.1.1. DNS servernya ini biasa menyebut dari si IPC servernya 168.1.1. Ya. Sudah selesai. Nah, di sini tapi belum bisa kita gunakan, ya. Kita akan memberikan si router ini IP. Ya. Kita masuk interface. Di sini yang digunakan adalah Fast Ethernet 0/0. Fast Ethernet 0/0. Nah, kita masukkan IP address. IP address 192.168.1.1. Subnet max-nya belum. 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Oke. That's it. Nah, di sini kita memberikan IPC router ini satu-satu, ya. Tapi di sini di DHCP pool-nya kita mendaftarkan 10, ya. Networknya 10. Ada kemungkinan satu-satu ini bisa digunakan oleh klien. Untuk mencegah hal tersebut, ya, artinya IP 11 ini nggak boleh dipakai oleh klien. Yang boleh pakai siapa? Yang boleh pakai si server, ya. Artinya kita berikan privasi atau kekhususan untuk si server memakai IP 11 tersebut, ya. Jadi di sini saya akan membuat yang namanya IP exclude, ya. IP exclude ini IP yang akan diberikan ke DHCP client, ya. DHCP client ini, ya, ini tidak akan mengambil range di luar dari IP yang telah kita tentukan. Misalnya gini. Di sini saya ketikkan IP DHCP expert address 192.168.1, ya. Ini dimulainya dari berapa? 1.1 sampai 192.168.1.10. Misalnya seperti ini. Nah, maka IP 1.1 sampai 1.10 ini tidak akan diberikan kepada klien, ya. Klien akan dimulaikan dari 192.168.1.11, ya. Kita coba lihat di sini. Kemudian pilih desktop, IP configuration, pilih DHCP.
Nah, kan dia tidak dimulai dari 1-1, dia dimulaikan dari 11. Kenapa? Karena tadi sudah kita alokasikan IP exploit-nya itu 1.1 sampai 1.10 itu bisa digunakan manual untuk keperluan si server dan lain sebagainya. Ya. Oke, untuk pengaturan DHCP-nya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana apabila kita ingin menggunakan DHCP ini sebagai DHCP relay? Oke. Kita ini sudah selesai ya. Kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, sekarang kita menyiapkan ya. Kita siapkan di sini router, 3 buah router seperti ini. Kemudian 2 buah switch. Oke. Dan kita buat DHCP kliennya di sini boleh terserah kalian mau berapa. Di sini saya gunakan 2. Nah, di sini di router ini saya akan membuat DHCP server ya. Nah, si router yang ada di bawahnya ini nanti akan meminta DHCP dari server yang ada di sini untuk diberikan ke klien yang ada di sini. Nah, si router yang ini dikatakan DHCP relay. Ya, kita konfigurasi ya. Nah, saya buat otomatis saja supaya lebih cepat. Oke, silakan dibuat seperti ini ya. Dimana di sini saya menggunakan 3 buah router dan 2 buah switch serta beberapa DHCP client ya. Nah, di sini saya akan buat supaya mudah. Di sini 192.168.1.0 ya. Slashnya di sini karena hanya 2, saya pakai slash 30. Kemudian di sini 20/30. Nah, untuk kliennya di sini saya pakai /24. Oke, seperti ini. Oke. Oke. Ya, sudah jelas ya, terlihat ya. Di sini untuk jaringan yang di sini saya menggunakan 10/30, ini 20/30, ini 30/24, ini 40/24. Oke, sebentar ini. Oke, di sini 30. Oke. Supaya terlihat jelas. Oke. Oke, kita akan mulai untuk konfigurasinya. Ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan IP terlebih dahulu, ya, di mana kita akan memberikan IP kepada si router utamanya. Ya, di sini. Beda. Oke, sekarang kita akan mulai konfigurasi dari router yang pertama ya. Ini pilih no. Ya, kemudian kita ketik enable configure terminal. Nah, kita berikan nama dulu ya supaya tidak terjadi kekeliruan. Karena di sini saya namakan core, ya, misalnya seperti ini core. Nah, tahap berikutnya adalah kita memberikan IP address. Ya. Kita berikan di sini ya, serial 20. Berarti kita masuk interface serial 20. Kita berikan IP address ya, sesuaikan dengan network yang ada di sini 192.168.1.0
255.168, kita kasih 1.1 ya. 255.255.255.252. Oke, sudah no shutdown. Oke, ini sudah diberikan. Kemudian kita berikan IP yang serial 30. Interface serial 30. Kita masukkan IP address 192.168.2.1, networknya 255.255.252. No shutdown. Oke, untuk pemberian IP dari si router core ya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan memberikan karena di sini networknya banyak atau berbeda, kita harus memberikan dia yang namanya routing. Ya, kita masukkan di sini IP route. Kita berikan IP route 192.168. Nah, di sini IP route-nya adalah IP yang di bawahnya sini, ya. 3.168.3.0 ya. Nah, networknya /24 ya. Nah, dia lewat mana? Karena ini 3-nya ada di sini, jalurnya lewat sini, maka dia lewat ether yang ini. Maka di sini saya masukkan 192.168.1 ya. Ini kan terhubung ke sini. IP-nya yang di sini ada ini 11, ini 12. Maka nanti dia lewatnya 12 di sini. Nah, kemudian saya juga memasukkan yang di sini. Ini 40, lewatnya router yang di sini. Ini IP-nya tadi 21, maka di sini 22 nantinya, ya. Maka di sini saya masukkan juga IP route 192.168.4.0 slashnya 24. Nah, via-nya ini 192.168.2.2. Salah di sini. Ini. Oke. Ini sudah. IP route-nya sudah. Nah, sekarang kita akan memberikan namanya DHCP-nya. Ya. Karena di sini si router ini memberikan DHCP untuk ke user yang ada di sini dan di sini, berarti kita akan membuat 2 buah pool. Ya, 2 buah DHCP pool, yang mana yang satu ini akan kita berikan 30, sedangkan satu lagi adalah 40. Caranya gimana? Ya, caranya kita buat di sini IP ya, DHCP pool. Kita masukkan dulu misalnya set pertama adalah set 1 ya. Set 1 itu misalnya ya saya masukkan yang di sini ya. Maka di sini saya masukkan di sini kita masukkan network ya. Networknya adalah network yang ini ya, yang 30. Network 192.168.3.0 slashnya 24. Oke, seperti ini. Nah, kemudian default route-nya bukan ke sini, tapi yang ada di sini ya, 31 berarti ya. Default route 192.168.3.1 ya. DNS servernya kita berikan dia 168.92.168.3.1. Oke, untuk pool yang pertama sudah selesai. Selanjutnya kita buat pool yang kedua, IP DHCP pool ya, site 2. Ya. Sama kita masukkan juga di sini network 192.168, tapi bukan 3, kita buat yang 4 sini. 4.0.255.255.0
default rootnya 192.168.4.1, kemudian DNS servernya 192.4.1. Nah, untuk pembuatan dari DHCP pool yang kedua sudah selesai juga, ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan membuat DHCP exploit. Oke, kita akan memberikan IP DHCP exclude, ya, di mana DHCP exclude ini maksudnya adalah IP yang kita peruntukkan untuk server dan tidak diberikan kepada klien, ya. Oke, di sini saya masukkan IP DHCP exclude, ya. Saya 192.168.3.1 ya sampai 192.168.3.10 ya. Kemudian saya juga berikan dia 4.1 sampai 4.10. Kemudian untuk batas atasnya saya berikan 3.250 sampai 3.254. Oke, kemudian yang 4 pun demikian. Jadi saya punya batas atas dan batas bawah yang bisa saya gunakan untuk server saya. Oke. Nah, untuk pembuatan DHCP-nya sudah selesai, pemberian IP dan routing di router core juga sudah selesai. Nah, tahap berikutnya kita harus konfigurasi dari sisi si router yang ada di kliennya. Oke. Pertama kita setting yang ada di sini dulu. Nah, di sini di set 1 ini yang pertama kita harus konfigur terminal, hostname, misalnya di sini set 1 saya namakannya kayak gini. Nah, saya akan berikan dia IP pertama di sininya kita harus konfigur networknya supaya bisa terhubung dengan router core. Berarti di sini saya masuk interface serial 2/0 IP address 192.168.1.2 ya, karena satu-satunya ada di core ya. Kemudian subnet max-nya 255.255.252. Oke, kemudian no shutdown. Oke, pemberian IP-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan memberikan IP untuk yang ke kliennya. Di sini dia menggunakan fast Ethernet 00 ya. Maka di sini kita masukkan interface fast Ethernet 0/0. Kita berikan IP address 192.168 ya, 3.1 ya. Kemudian subnet max-nya adalah /24. Oke. Kemudian no shutdown. Nah, untuk menjadikan dia menjadi DHCP relay ya, di sini kita ketikkan IP DHCP helper ya, IP helper. Sebentar di sini. Oh, kita harus masuk ke dalam interface-nya dulu. Interface fast Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP helper address ya. Kemudian kita harus menyebutkan si penyedia layanan DHCP. Dalam hal ini DHCP servernya ada di mana? Ya. Di sini DHCP servernya ada di router yang di sini. IP yang terhubung di sini ini adalah 11. Nah, maka di sini kita gunakan IP helper address spasi si IP-nya 192.168.1.1.
Nah, seperti ini. Ini sudah selesai untuk site pertama. Sekarang kita konfigurasi untuk site yang kedua. Caranya sama. Enable, configure terminal. Kita beri nama dulu supaya tidak tertukar. Nah, di sini saya masukkan IP address dulu yang ada di sini. Ya. Dalam hal ini dia ada di serial 20. Berarti saya masuk interface serial 20. Kemudian saya berikan IP address-nya 192.168.255.255.255.252 no shutdown. Oke. Nah, sekarang kita memberikan IP address yang ke kliennya. Kita masuk di sini, interface, face Ethernet 0/0. Kita berikan dia IP address. Di sini IP-nya adalah 4.1. 192.168.4.1 slash-nya adalah 24, maka subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Oke. Kemudian no shutdown. Oke. Nah, selanjutnya kita juga berikan dia IP helper address ya. Nah, yang diberikan adalah 192.168.2.1. Karena yang diberikan untuk klien adanya di sini, di interface serial 30 dan IP 30 adalah 2.1. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita melihat apakah benar yang diberikan oleh si router core ini untuk klien di sini adalah IP-nya 3.0 networknya. Kemudian yang ada di sini networknya adalah 4.0. Kita lihat di sini di PC5 ini seharusnya dia mendapatkan 3.0. Karena tadi ada exclude-nya 1 sampai 10, maka di sini harusnya 3.11. Kita lihat. Ya, oke. Dapat 3.11. Yang ini kita lihat 3.12. Nah, selanjutnya yang di sini ini harusnya titik 4.11. Kita lihat di sini dan ya, oke, betul 4.11 dan ini 4.12. Oke. Untuk pertemuan DHCP server, saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan via WA Group. Ya. Jangan lupa untuk melakukan absensi. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.